Halo, perkenalkan nama saya Anastasia Angelina, NIM 21104175565, kelas A2 pagi, mata kuliah Manajemen Operasi. Baiklah, di sini saya akan mencari cara atau menghitung menggunakan metode NWC. Baiklah, di sini sudah ada pabrik A, pabrik B, pabrik C, dan gedung A, gedung B, dan gedung C. Dalam menghitung, kita akan memulai dari pojok kiri atas, yaitu dari sini ya. Kita mulai pojok kiri atas, jadi 20 ya, 20. Di 20 kita melihat gedung A, kebutuhannya gedung A 50, kapasitasnya 90. Jadi kita tulis di sini 50 dan di sini 90. Jadi 90 kurang 50 hasilnya 40 ya. Jadi ini kita coret jadi 0, ini kita coret menjadi 40. Karena 90 kurang 50 jawabannya itu 40. Jadi sisanya 40. Berarti ini kita coret. Selanjutnya kita melihat di gedung B, yaitu kebutuhannya 110 dan kapasitasnya 40. Jadi yang paling kecil yaitu 40. Kita tulis di sini, kita tulis 40. Berarti di sini kita coret ya. 110 dikurang 40 hasilnya 70. Jadi kita coret 110, sisanya menjadi 70. Jadi di sini kita coret karena tidak bisa dipakai lagi. Jadi sisa ini ya, sisa ini kita cari lagi. Gedung B A70, kapasitasnya 60. Jadi yang kecil yaitu 60. Kita tulis di sini 60, terus kita coret. Jadi 70 kurang 60, jadi hasilnya 10 ya. Kita coret 70, di sini kita 10. Seterusnya di sini masih ada ini ya, gedung B. Gedung B masih sisanya 10 dan kapasitasnya 50. Jadi yang kecil yaitu 10. Kita tulis 10, kita coret. 50 kurang 10 hasilnya 40. Jadi 50 kita coret dan sisanya 40. Oke. Di sini kita coret ya karena tidak bisa dipakai. Dan gedung C, kebutuhan gedungnya 40, kapasitasnya masih 40. Jadi kita tulis di sini 40. Jadi habis ya. Baiklah, kita akan mencari total biaya NWC. Kita tulis total biaya NWC. Kita tulis 20 kali 50, 20 kali 50 ditambah 4 ini ya, 5 dikali 40. Tulis 5 dikali 40 ditambah 20 kali 60. 20 dikali 60 ditambah 10 dikali 10. 10 dikali 10 ditambah
ini 19 dikali 40. 19 dikali 40. 20 kali 50 hasilnya 1000 ditambah 5 kali 40 hasilnya 200 ditambah 20 kali 60 hasilnya 1200 ditambah 10 kali 10 hasilnya 100 ditambah 19 kali 40 hasilnya 760. Jadi sama dengan hasilnya 1000 ditambah 200 ditambah 1200 ditambah 100 ditambah 760 hasilnya 2060 rupiah. Selanjutnya kita akan menggunakan metode LC. Metode LC ini memulai dari biaya yang terkecil ya. Dari pabrik A yang terkecil yaitu di gedung B yaitu 5. Permintaannya 110 sedangkan persediaannya 90. Jadi kita akan menulis di sini 90. Jadi di sini kita coret permintaannya 110 dikurang 90 hasilnya 20 ya. Jadi kita coret di sini sisanya 20. Oke. Jadi di sini otomatis habis. Di sini habis. Dan di pabrik B selanjutnya yang paling terkecil yaitu ada 10. Permintaannya 40. Persediaannya 60. Jadi kita tulis permintaannya di sini 40. Di sini kita coret 60 dikurang 40 hasilnya 20. Jadi 60 kita coret, sisa 20. Dan di sini kita coret ya. Pabrik C yang paling terkecil yaitu di gedung B, yaitu nilainya 10. Jadi permintaannya 20, persediaannya 50. Jadi di sini kita tulis 20. Jadi di sini habis ya, habis. 50 dikurang 20 sisa 30. Sisa 30 ya. Dan yang masih kotak masih kosong, jadi kita tulis 20 ini kita ini ya, 20 ini kita tulis di pabrik B di gedung A. 20 sebenarnya ini kita silang ya. Dan di kotak yang kosong ini di pabrik C di gedung A 30. Jadi 30 kita tuliskan di sini. Jadi 20 ditambah 30 hasilnya 50. Jadi ini habis, ini habis, di sini habis. Ya, begitu ya. Jadi sekarang kita akan mencari total biaya LC ya. Total biaya LC atau less cost. Oke. Ya. Jadi kita tulis ini ya, 15 kali 20 kita tulis 15 kali 20 ditambah 10 kali 20 10 kali 20 ditambah
25 kali 30, 25 kali 30 ditambah 10 kali 40, 10 kali 40 ditambah 5 kali 90, 5 dikali 90 ya, 15 kali 20 hasilnya 300 ditambah 10 kali 20 jadi 200 ditambah 25 kali 30 yaitu 750 ditambah 10 kali 40 yaitu 400 ditambah 5 kali 90 yaitu 450 dan total semuanya yaitu 2100. Baiklah, sekarang kita akan menggunakan metode FAM. Di dalam metode FAM ini kita akan mencari yaitu selisih baris dan selisih kolom ya. Di selisih baris kita melihat di pabrik A yang kita akan mencari nilai yang paling terkecil yaitu 5, nilai terkecilnya yang pertama 5 dan nilai terkecil yang kedua yaitu 8. Jadi kita tulis di sini selisih barisnya yaitu 8 dikurang 5 yaitu hasilnya 3. Selisih baris yang kedua di pabrik B yang paling terkecil yaitu 10. Yang paling terkecil kedua yaitu 15. Jadi 15 dikurang 10. 15 dikurang 10 sama dengan 5. Selisih baris yang ketiga yaitu di pabrik C yaitu ada 10 dan 19. Jadi kita tulis di sini 19 dikurang 10 sama dengan 9. Di selisih kolom kita melihat ya. Di selisih kolom di gedung A nilai yang terkecil yang pertama yaitu ada 15. Nilai terkecil yang kedua yaitu 20. Jadi kita tulis di sini 20 ya. 20 dikurang 15 sama dengan 5. Di gedung B yang paling terkecil yaitu ada 5 dan 10 yaitu 10 dikurang 5 sama dengan 5. Di gedung C yang paling terkecil yaitu 8 dan 10. Jadi 10 dikurang 8 sama dengan 2. Jadi selisih baris sudah ketemu ya, dan selisih kolom sudah ketemu. Jadi kita akan mencari nilai yang paling besar di situ yaitu 9 ya. Di selisih baris kita kolom di selisih baris 9 jadi di pabrik C. Di antara pabrik C ini yang paling terkecil yaitu 10 kita kolom. Permintaannya 110 dan persediaannya 50. Jadi yang paling kecil yaitu 50. Kita tulis di sini 50. Kita coret ini menjadi 0. 110 dikurang 50 yaitu jadi 60. Kita coret 110-nya ya. Baik. Jadi kita silang di sini. Karena sudah tidak bisa dipakai lagi ya. Seterusnya kita akan mencari selisih baris lagi. Kita akan kasih tanda seperti ini. Kita cari lagi, yaitu masih sama seperti yang tadi. Tidak ada yang berubah, jadi kita tulis di sini. Ini masih tetap 3.
Di pabrik B masih seperti sama ya, sama. Masih ada 15, masih ada 15 dan 10. Jadi kita masih tulis di sini 5. Dan di pabrik C karena sudah dipakai, jadi kita tulis di sini 0. Di selisih kolom kita melihat di gedung A masih tetap sama ya, masih ada 20, ada 15. Jadi kita tulis di sini 5. Di gedung B masih jadi ada perubahan ya, menjadi di gedung B yang paling terkecil ada 5 dan 20. Jadi 20 dikurang 5 sama dengan 15. Di gedung C masih ya sama seperti semula, masih sama, jadi kita tulis di sini 2. Jadi antara selisih baris dan selisih kolom yang paling besar itu nilainya yaitu 15. Kita kolom 15. Oke. Jadi kita akan mencari nilai terkecil, yaitu di gedung B itu ada 5. Baiklah. Di gedung B permintaannya 60, persediaannya 90. Jadi yang paling terkecil yaitu ada 60. Kita tulis di sini 60. Ini kita coret. 90 dikurang 60 hasilnya 30. Jadi 90 kita coret dan di sini kita tulis sisanya 30. Ya, 30. Jadi di sini kita coret karena tidak bisa dipakai lagi karena sudah habis ya. Dan kita akan tulis lagi seperti ini. Oke. Dan sekarang kita akan mencari selisih baris. Di pabrik A sekarang kita melihat ada 8 dan ada 20. Jadi kita tulis 20 dikurang 8 sama dengan 12. Di pabrik B masih tetap sama ya, belum ada perubahan. Jadi kita tulis di sini 5. Di pabrik C sudah tidak bisa dipakai lagi karena sudah habis ya. Jadi kita tulis 0. Di selisih kolom masih seperti semula, belum ada perubahan. Jadi kita tetap tulis 5. Di gedung B sudah habis, kita tulis 0. Di gedung C masih ya, masih seperti semula, belum ada perubahan. Jadi kita tulis 2. Oke. Jadi kita akan mencari nilai yang paling terbesar di selisih baris dan selisih kolom, yaitu ada 12. Ya. Jadi di pabrik A yang paling kecil yaitu ada 8 di gedung C. Permintaannya 40, sedangkan persediaannya 30. Jadi yang paling terkecil yaitu 30. 30 kita coret dan 40 dikurang 30 hasilnya jadi 10. Kita tulis 10 dan 40 yang kita coret. Dan pabrik A kita coret di sini karena sudah habis ya, sudah tidak bisa dipakai lagi. Jadi kita akan lagi mencari selisih baris dan selisih kolomnya. Di selisih baris di pabrik A sudah tidak ada lagi ya karena sudah dipakai, jadi kita tulis di sini 0. Di pabrik B masih ada 10 dan 15. Jadi belum ada perubahan. Jadi kita tulis di sini 5 ya. 5. Di pabrik C sudah tidak ada lagi. Jadi kita tulis di sini 0. Di selisih kolom jadi tidak ada ya. Jadi yang paling besar di sini yaitu 5. Di pabrik B
karena yang paling besar di selisih baris di baris pabrik B. Jadi di pabrik B yang paling kecil yaitu 10. Jadi kita pakai yang 10 di gedung C. Jadi permintaannya 10, persediaannya 60. Jadi kita tulis sini 10, kita coret 10-nya jadi 0. 60 dikurang 10 yaitu 50. Jadi 60-nya kita coret. Dan di sini masih ada yang tersisa di pabrik B di gedung A, yaitu masih ada kotak kosong. Jadi kita tulis 50-nya, 50 sisa ini kita tulis di sini 50. Jadi habis ya. 50 jadi habis. Oke, jadi sekarang kita akan mencari total biaya FAM. Kita akan mencari total biaya FAM, yaitu di sini ada paling yang terkecil ya, 5 dikali 60. 5 dikali 60 ditambah 8 kali 30. 8 kali 30 ditambah 10 dikali 10. 10 dikali 10. Dan kita akan cari 10 kali 50. Kita tulis sini 10 kali 50 ditambah 15 kali 50. 15 kali 50 sama dengan dari yang paling terkecil nilai yang paling 5, 8, 10, 10, 15 ya. Jadi kita akan totalkan 5 kali 60 hasilnya 300 ditambah 8 kali 30 240 ditambah 10 kali 10 yaitu 100 ditambah 10 kali 50 yaitu 500 ditambah 15 kali 50 hasilnya 750 dan totalnya yaitu 1890. Jadi total biaya FAM yaitu 1890. Setelah kita menghitung dan kita menggunakan ketiga metode, yaitu metode NWC, metode LC, dan metode FAM, yang paling kecil biayanya itu dengan menggunakan metode FAM yaitu 1890 ya. Jadi kita mengetahui yang paling kecil dengan paling kecil nilainya yaitu dengan metode FAM. Baiklah, sekian dari saya ucapkan terima kasih.